depan dulu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja menangkap elang, elang ditangkap di Pariaman. Saya datang bukan bertandang, anak kemanakan dan pulang ke kampung halaman. Saya sampai ke Pariaman ini, padahal yang mengundang bukan Bapak Wali Kota. Yang mengundang adalah pengurus Masjid Raya Kampung Baru. Tapi saya diundang makan malam di rumah Wali Kota. Allah. Berfoto dengan, dikenalkan, Ustadz Somad, ini Bapak Wali Kota beserta ibu dan anak-anak, ini Bapak Sekda, ini Bapak anggota DPRD ketuanya, ini Bapak Kapolres, ini Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia, ini Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, ini Bapak DPR kita Dapil dari Sumatera Barat yang berada di pusat memperjuangkan aspirasi rakyat. Maka kami tadi sudah duduk bersama dan makan bersama. Alhamdulillah, inilah makna silaturahim. Itulah makna silaturahim yang ditulis. Melalui silaturahim Hari Raya Idul Fitri, kita tingkatkan persatuan dan kesatuan antar sesama umat. Saya datang dari Pekanbaru. Saya cek berapa jarak dari Pekanbaru ke Pariaman. www.wes.com 200 sekian kilometer, jarak tempuh 6 jam. Ternyata lebih dari 6 jam. Itu pun karena ada kemurahan hati Pak Polisi mengawal. Langsung dikawal. Begitu saya tadi malam sampai di Kampar, langsung SMS dari Bapak Kapolres Padang Panjang, Ustadz Somad berada di mana? Kami siap menunggu. Dari Kapolres Padang Panjang langsung disambut pula oleh Kapolres Pariaman, langsung disambut sampai. Padahal dulu waktu kita kecil, kalau sudah dengar suara itu ada dua kemungkinan, pejabat atau orang mati. Tapi hari ini Masya Allah, Ustadz gagah turun. Begitu saya dimuliakan oleh bapak-bapak kepolisian, pakai pistol mereka. Cuma kata ada yang berani mengganggu kita kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi yang penting itu adalah silaturahim. Silatu menempelkan, silatu merekatkan, silatu mengikatkan. Rahim, maaf, kantong tempat anak dalam perut perempuan. Silatu rahim, menempelkan kantong. Oh, maksudnya saya datang dari Pekanbaru, nun jauh di sana. Bapak yang ada di Pariaman, kita semua berasal dari satu rahim. Itu adalah rahim Hawa, istri dari Nabi Adam. Jadi itu pokok pangkal pertama. Jangan lihat dia datang dari mana, jangan lihat warna kulitnya apa, jangan lihat bahasanya apa. Siapapun yang ditugaskan di Pariaman, Kapolres, Dandim, tentara, polisi, pengadilan negeri, pengadilan agama, siapapun yang datang kemari, dia adalah satu perut dengan kita, saudara, satu udara, perut, saudara seperut. Makanya selalu Ustadz menyebut saudara-saudara. Itu kalau pakai bahasa Jawa, saparui, saparui. Semuanya kita berasal dari seperut. Banyak yang tak mau seperut dengan saya, tak apa-apa. Yang penting kita berasal dari perut yang sama. Itulah dia perut Hawa, istri Adam. Kecuali ada satu, dia tak mau karena dia keturunan monyet. Namanya Charles Darwin. Udah, kalau ada yang marah berarti cucunya. Masya Allah, melimpah ruah, ramai dari kanan sampai ke tengah sampai ke kiri. Loh, Ustaz salah tuh,
Ini kan kiri, kanan Bapak Ibu maksudnya. Kita semua yang hadir, yang tegak berdiri, yang kena lampu maupun tidak, maupun yang duduk di atas pagar, semuanya mendapat kebaikan insyaallah. Tetap, jangan turun, tetap. Bangga saya, anak-anak muda mengaji, alhamdulillah. Hari ini anak muda narkoba, anak muda pacaran, anak muda berzina. Kalau sudah keyboard tunggal baru datang. Tapi malam ini luar biasa, ambil foto dari atas, buat upload di FB. Gambar apakah ini? A. Keyboard tunggal, B. Manchester United Liverpool, D. Nonton bareng, E. Tablik akbar. Sikit yang mengatakan E, tapi itu terwujud di mana? Di Pariaman. Ketika orang sedang berada di tengah lautan, lalu kemudian dia melihat ada daratan, maka orang menyebut itu daratan. Bahasa Arabnya daratan, barri, daratan, negeri yang aman, barri aman, daratan yang penuh dengan keamanan. Inilah dia, barri aman. Tapi karena orang kita payah menyebut barri aman, mana piaman lawe. Saya sudah sampai hari ini. Selama ini saya hanya mendengar cerita saja. Selama ini hanya porgi saya. Berapalah orang Pariaman di dunia ini? Tak tahu saya. Saya punya cincin batu warna merah. Ditanya orang, Ustadz itu dari mana? Siapa yang ngasih? Orang Pariaman. Di mana jumpa? Di Bandung. Saya ceramah, tiba-tiba dijemput mobil Mercy warna putih. Videonya viral. Pintunya satu. Ternyata mobil ini makin mahal, pintunya makin sedikit. Ada videonya saya naik mobil, itu naik mobil orang Pariaman. Suruhnya saya duduk, Ustadz duduk di mobil ini, karena saya sudah 2 bulan yang lalu berdoa, ya Allah, maulah Ustadz Somad duduk di sini. Dalam hati saya, memang saya mau lama duduk di sini. Direkam, diviralkan. Saya tanya, Bapak di mana? Dari Pariaman. Masya Allah. Luar biasa. Akhirnya saya terpikir, berapa orang Pariaman? Maka saya tanya Pak Wali, Pak, berapa warga Bapak? 90 sekian ribu. Hah? Sikit, betul. Rupanya yang lain tersebar di seluruh dunia. Malam ini pulang melimpah ruah, sampai tak nampak ujungnya kemana. Kenapa? Gelap, tak nampak. Itu sebelah kiri dipasang ada layar tancap. Ternyata itu jalan besar dan orang penuh sampai ke sana. Pak Wali menyebut saya magnet. Berarti besi berani. Mamai. Bagaimana kerumunan malam ini? Jangan sekedar berkerumun, merubah kerumunan menjadi kekuatan. Betul? Tak ada gunanya habis berkerumun, besok selesai ditanya orang, dari mana? Pengajian tadi malam. Alhamdulillah kami ngaji kami tadi malam. Terus sampai terlambat sholat subuh jam 8. Tak ada gunanya. Itu inti dari pembicaraan Pak Wali tadi yang saya tangkap. Setelah pengajian ada perubahan, tapi semua berawal dari silaturahim. Acara sebesar ini, mengumpulkan orang sebanyak ini, tidak akan terjadi kalau panitianya tidak merapatkan barisan silaturahim. Godaan-godaan banyak, luar biasa. Apalagi tantangan-tantangan. Kalau mau buat dosa, tak ada tantangannya. Kenapa? Dibantu setan. Tapi kalau mau buat acara pengajian, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 2 yang selalu berbisik, bersama jin, yang kedua nas. Kalau jin ini mudah ngusirnya, baca ayat kursi dia kabur. Tapi kalau nas, kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal dari kita. Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Galak aja. Ambo lebih hafal. Kok ang baca Yasin, kursi Ambo Yasin, Al-Baqarah hafal. Mulutnya Quran, otaknya setan. Alhamdulillah, karena timnya solid, mantap, bekerja sama. Bagian keamanan, Bapak Kapolres. Bagian pengamanan, Bapak Danrem. Bagian acara, protokol. Bagian ini. Memangnya Pariaman ini tidak aman? Kenapa perlu dikawal-kawal? Ustadz dengan Pak Wali jangan turun dulu. Yakinkan sudah steril semuanya. Oke, silakan turun. Sampai 2 lapis pengawalan.
Ini khawatir apa? Yang dikhawatirkan apa? Tidak ada. Semuanya orang baik-baik semua. Semua orang aman-aman semua. Lalu yang dikhawatirkan tadi apa? Serangan ibu-ibu garis keras. Ibu-ibunya baik-baik semua insya Allah. Amin. Gara-gara ibu yang baik inilah maka lahir anak-anak yang baik-baik, soleh dan soleh. Amin. Silau mata saya terang betul lampu. Tak nampak. Biasa lampu itu dipakai untuk menengok durian jatuh. Guna lampu itu supaya kawan-kawan kita yang sedang men-shoot menembak dengan kamera nampak ustadz itu jelas. Karena kalau tidak pakai lampu mukanya gelap. Nanti kalau mukanya gelap orang yang streaming dilihat, tengok inilah contoh ustadz sesat, mukanya gelap. Kan banyak lawan-lawan kita di internet itu. Tapi kalau pakai cahaya, maka kawan yang membela, lihatlah wajah ustadz kami seperti bulan purnama. Mana tahu lampu 5 ribuan. Apa ibu, lampu ini sudah cukup insyaallah. Ini sudah terang benderang. Nah, setelah kita jalin silaturahim, komunikasi jangan sampai rusak. Kalau ada sesuatu yang meragukan, tanya. Ustaz Somad, boleh kami tanya? Boleh. Apa pertanyaannya? Apa betul Ustaz ini radikal? Betul. Kenapa? Karena saya selalu minum kopi radikal. Apa betul Ustaz garis keras? Ya, saya ini keras. Apanya keras? Suaranya. Kalau suara tak keras, macam mana? Assalamualaikum. Keras suara. Nah, jadi ada klarifikasi. Jangan sampai kita termakan fitnah, termakan fitri tak apa-apa. Termakan fitnah. Itu apa tuh Ustadz di atas? Ustadz kok nggak pakai peci? Ustadz apa? Jangan mudah main tuduh. Ini sahabat saya, namanya Ustadz Doni LC M Hum. LC dari Kairo Mesir, M Hum Master Humaniora dari Yogyakarta, dan beliau pernah menjadi dosen 1 tahun di sekolah tinggi. Di sini kampusnya. Kenapa dia tak pakai peci? Dia khusus Ustadz anak muda. Kalau saya nenek-nenek aja. Pakai peci, pakai sorban. Kalau beliau khusus anak muda. Sorban anak muda sama orang tua bedanya gini. Kalau orang tua sorbannya ke bawah. Kalau orang tua itu sorban. Beliau kalau ceramah di Pekanbaru itu audiensnya anak-anak muda semua. Kalau saya enggak, janda-janda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kita bagi-bagi segmen. Ini khusus Ustadz anak muda, anak gaul. Ini Ustadz. Adapun bapak-bapak yang di atas ini semua, itu perannya macam-macam. Ada yang dia tidak ngomong, diam aja. Diamnya aja sudah berdakwah. Siapa itu? Pak Danrem, Pak Dandim, Pak Babin Kamtipmas, Pak Kapolres. Mereka tak ceramah, mereka tak kata sambutan, diam aja. Diamnya aja sudah dakwah. Diam dia, sholat dia ke masjid, pakai seragam. Allahu Akbar. Anak-anak yang di samping pucat. Coba saya sholat Jumat. Pernah saya sholat Jumat, saya tidak jadi khotib, anak-anak di samping. Saya tengok, ditengoknya pula saya. Udah selesai sholat Jumat, baru tahu dia saya Ustadz. Ayahnya, Ustadz Somad dah. Foto Ustadz, tak mau saya bilang. Tadi saya sholat, kalian ribut. Tapi kalau polisi sama tentara, mana ada berani? Diam mereka. Kentut pun ditahan. Nah, jadi kita peran masing-masing. Tapi ada yang dia memang ngomong aja. Siapa itu? DPR. Bapak DPR kita ngomong. Kenapa begitu? Karena dia kerja di parlemen. Parler artinya bicara. Bahasa Perancis, parler. Je ne parle pas français. Parler, bicara. Parlemen, orang yang dipilih untuk bicara. Beliau membicarakan tentang nasib semen Padang dulu. Berkonflik dengan Meksiko. Tadi kami bicara panjang. Itulah guna silaturahim. Kami memperjuangkan. Kalau kamu mau tetap eksis, harus begini, harus begini. Ngomong. Dan mereka kita pilih. Kenapa? Karena mereka harus ngomong di sana. Jadi ada yang ngomong, ada yang tak perlu ngomong. Jadi yang tak perlu ngomong, kalau tidak disuruh ngomong, jangan tersinggung.
Sebaliknya yang disuruh ngomong harus ngomong, karena kalau dia tak ngomong makan duit haram, gaji buta, betul? Tapi ada yang tak boleh ngomong. Siapa dia? Tukang rumah tak boleh ngomong. Bapak panggil tukang, ibu nyediakan makanan, ibu jangan ngomong sama dia. Bapak tukang, anaknya berapa, kerja di mana? Itu lama dia, batu itu dari tadi satu. Tak boleh ngomong. Nah, ini kerja kita masing-masing. Nah, Ustadz Somad diundang ke sini memang untuk ngomong. Saya dari kecil nih memang ngomong aja kerja saya. Sini ada warung, sini rumah saya. Mak saya nyuruh saya beli gula. Ini yang cerita mak saya. Dulu kau kalau waktu kecil kusuruh beli gula 1 jam tak balik-balik. Sampai dijemput ke situ. Ngapa? Ngomong sama orang situ. Cerita aja. Balik ya, baru balik. Nah, jadi dari kecil. Jadi anak bapak ibu, kalau ada anak bapak ibu dari kecil ngomong aja, itu 2 kemungkinan. Kalau tak jadi ustadz, jadi anggota legislatif. Anak saya nih Pak Ustadz tak ada ngomong, terus bawa martel aja, berarti mau jadi hakim konstitusi. Anak saya ini Pak Ustadz kemana-mana bawa jarum suntik aja, hati-hati tukang khitan, bisa juga dokter spesialis. Tapi kalau salah arah bisa jadi pecandu narkoba. Maka inilah pentingnya silaturahim. Akhirnya suasana kita mencair. Ustadz Somad nih Pak Ketua Majelis Ulama Indonesia, alhamdulillah. Sebelum turun tadi saya tanya dulu panitia, ya, yang mana wali kota, supaya jangan sampai salah salam. Karena pernah kejadian turun saya, alhamdulillah Pak Wali apa kabar, dia senyum, ya senyum, awak senyum, rupanya yang disenyumkannya awak, gara-gara salah salam. Nah, sampai ke dalam, sebenarnya saya bukan Pak Wali, ini yang wali. Tanda mana muka. Itulah pentingnya kita bertanya dulu. Malu bertanya sesat dulu, sekarang baru bertanya jalan-jalan. Alhamdulillah silaturahim terjalin malam ini. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang rezekinya mau lapang, wa yunsa'alahu fi azarihi, umurnya mau panjang, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Andai saya tak datang malam ini, umur saya tak panjang, rezeki saya tak lapang. Begitu saya datang ke Pariaman malam ini, rezeki saya panjang, umur saya lapang. Dari mana rezeki bertambah? Tengoklah kue-kue di atas nih. Kue kota, ada jeruk, ada minuman, semua. Ada jagung rebus, semua ada. Kami yang di bawah nih Pak Ustadz, insya Allah habis ini ada acara makan bersama di rumah masing-masing. Kenapa umur bisa bertambah panjang? Kalau sudah ditakdirkan Allah umur 50 tahun, apakah dengan bersilaturahim umur menjadi panjang? Umur nilainya bertambah. Sama-sama botol isinya 600 ml, tapi nilainya berbeda. Botol ini 600 ml harganya 5.000, tapi botol yang di rumah saya 600 ml harganya 600.000. Kenapa? Isinya madu dari Yaman. Botolnya sama apa tak sama? Sama, 600 ml. Yang berbeda isinya. Begitulah agaknya orang yang bersilaturahim. Sama-sama umur 50 tahun. Yang ini 50 tahun kerjanya nonton TV aja, sinetron Korea, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool, sinetron Abad Kejayaan, mati. Tapi yang satu lagi bersilaturahim, bersilaturahim, bersilaturahim. Yang ini isinya air putih 5.000, tapi yang ini isinya madu dari Yaman. Saya taunya itu madu, saya minum banyak-banyak. Setelah lama baru di SMS, Ustadz Somad, madu yang diberi Bapak anggota Dewan dari Jakarta itu kemarin, Ustadz tahu itu apa? Itu madu dari Yaman, harganya 1 botol besar 4 juta. Sejak itu tak saya minum, saya tengok aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitulah kualitasnya. Oleh sebab itu sama, kepala kita sama, dibelah kepala kita, dibelah kepala kambing. Apa yang putih-putih di kepala kita ada di kepala kambing, tapi isinya berbeda. Kita bisa berpikir, sedangkan kambing tak berpikir. Itulah mengapa Allah tidak berikan dunia ini kepada kambing. Dan kambing tak pernah marah walaupun dia selalu disalahkan. Siapa? Kambing hitam.
pernah ada marah kambing, unjuk rasa kambing ramai-ramai. Jangan salahkan kami, kambing hitam. Tak pernah. Kenapa? Karena kambing tak pernah berpikir. Manusia selalu berpikir. Afala ta'qilun. Kenapa kau tak berpikir? Kadang kasihan juga kita tengok kambing ini. Nanti akan muncul namanya Komisi Perlindungan Kambing. Saking banyaknya kambing yang dikambing hitam kan. Padahal yang jelas dia yang salah. Makan kambing banyak, minum susu kambing, makan daging kambing, sop kambing, gulai kambing, soto kambing, sate kambing. Begitu darah tinggi naik, siapa yang disalahkan? Kambing. Kata kambing, bukan aku salah, kau yang makan. Coba tengok aja, pasti tak naik darah tinggi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, komunikasi kita mesti baik, harus ada pertemuan-pertemuan. Alhamdulillah malam ini pertemuan. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendatangkan rahmat dan barokah insyaallah. Yang duduk di bawah, yang duduk di atas, yang lebih tinggi, ada lagi yang lebih tinggi di atas. Luar biasa. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang mulia Pak Wali? Apakah yang mulia Pak Dandim? Apakah yang mulia Pak Kapolres? Apakah yang mulia Pak Anggota Dewan? Apakah yang mulia Pak Ketua MUI? Apakah yang mulia Pak Ketua Kantor Kementerian Agama? Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah atqakum, orang yang paling takut kepada Allah. Wali kota kalau takut kepada Allah dia tidak akan korupsi, betul? Polisi kalau takut kepada Allah akan digunakan pistol jabatan kekuasaan untuk menolong hamba Allah, betul? Tentara kalau takut kepada Allah akan dipakainya kekuasaan itu untuk mengamankan NKRI dari semua yang mengganggu, betul? Ustadz kalau takut kepada Allah dia tidak akan jual fatwanya, dia tidak akan jual ayat-ayat demi kepentingan, dia tidak akan gunakan kemasyhuran macam-macam. Banyak orang nanya, bagaimana cara mengundang Ustadz Somad? Tanya ketua pengurus masjid Pak Basarudin. Basar manusia, din agama. Basarudin manusia yang beragama. Tanya, bagaimana Ustadz mengundang Ustadz Abdul Somad? Saya tidak pernah mempersulit orang, tidak pernah minta proposal, tak pernah saya tanya ini masjid besar kecil, surau, langgar, musola, masjid raya, masjid agung, masjid jami, masjid ini tak pernah minta tolong kirim tiket kelas VVIP, very important person, tak pernah saya minta itu ini segala macam. Yang penting asal ada tanggal, insya Allah Ustadz bisa datang. I am coming, aku akan datang. Kami mau ngundang Ustadz insya Allah. Kapan Ustadz ada waktu kosong? April 2020. Ini saya kasih tahu sekarang supaya jangan ada fitnah di antara kita. Jangan sampai nanti muncul lah di Pariaman kalian, dia mau datang karena yang ngundang Pak Wali. Patutlah dia mau datang. Kami masjid kecil nuna tak datang. Macam SMS yang beberapa hari yang lalu. Ustadz bisa ke masjid saya? Maaf penuh, saya tak bisa datang. Ustadz ke musala nggak mau, ke rumah artis mau. Astagfirullahaladzim. Saya diundang jamaah sarapan pagi, undangan sarapan pagi, apa yang ditolak? Yang ada tuh tolak bala, tolak sarapan mana ada? Ustadz bisa sarapan pagi rumah saya? Bisa, saya datang. Begitu saya datang sarapan, rupanya adiknya artis. Kan tak mungkin kita tanya, Ustadz bisa datang, ada keluargamu artis? Kan tidak. Kita datang ya kita makan, kita tengok rupanya, oh adiknya artis. Dan saya tak ada nengok wajahnya. Makan, saya tengok aja makan. Kenapa Ustadz tak tengok wajahnya? Mata orang nengok saya. Kalau saya tengok kan orang nengok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi fitnah-fitnah luar biasa. Marahkah Ustadz kepada orang menuduh macam-macam? Tidak. Sebelum tidur malam saya sudah doakan, ya Allah, orang yang mengejek, orang yang membuli, orang yang memfitnah, beri dia hidayah, murahkan rezekinya, panjangkan umurnya, dan matikan dia husnul khatimah. Gitu. Kalau bisa secepat-cepatnya dia mati. Enggak, tak boleh kita doakan orang yang tak baik. Panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, jadikan keluarganya sakinah wadah warahmah. Jangan kita doakan yang tak baik. Ini ada orang doakan tak baik, ya Allah, aku sakit betul hatiku nengok tetangga aku ini. Kenapa? Mobilnya besar. Tetangga ini aku sakit betul. Kenapa? Rumahnya besar. Tapi yang paling sakit ini, kenapa? Bininya besar.
Kenapa kita marah menengok orang dapat nikmat? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah syukuri, nikmat Allah. Bapak-bapak yang jauh di perantauan, hari baik, bulan baik, Syawal 1439, pulang ke kampung halaman, undang tetangga, sahabat, kerabat makan, minta maaf kepada mereka dalam acara silaturahim. Pertama kasih dia makan. Habis makan, minum. Habis itu buah. Setelah itu baru kata sambutan. Tetangga, sahabat, kerabat sekalian, ini masanya kami keluarga ingin mohon maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap dan salah kami? Tentu semua orang udah kenyang. Dah, minta maaf. Begitu juga dengan saya yang baru saja sampai ke Pariaman. Tapi tentu selama ini banyak silap salah saya, menyinggung perasaan, ceramah saya, kata-kata saya menyakiti hati. Maka maukah Bapak Ibu semua memaafkan silap salah saya? Dah, selesai. Itulah inti daripada silaturahim. Jangan sampai ada dendam kesumat di dalam. Bapak sudah maafkan dia? Sudah Pak Ustaz. Kenapa tak mau salaman? Saya maaf sudah, tapi nengok wajahnya mau muntah saya. Oh, berarti belum. Ibu sudah maafkan dia? Sudah Pak Ustaz. Sudah ke rumah dia? Belum. Kenapa? Saya memang sudah maafkan, tapi kalau untuk menginjakkan kaki ke rumah dia 2021 Pak Ustaz. Oh, belum. Karena ciri maaf adalah tak berkesan sama sekali. Mamin muslimah ini, dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma. Saya bersalaman dengan Pak Wali, salaman dengan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, salaman dengan Bapak Ketua MUI, salaman dengan. Tapi tadi Pak Ustadz yang perempuan, Ustadz kenapa tak mau salaman? Saya takut nafsu saya naik. Saya berkurus-kurus gini pun nafsu juga. Nah, jadi jangan tersinggung kalau salaman. Pas mau salaman, banyak juga orang sekarang kalau yang salaman nenek-nenek dia gini. Kalau anak gadis, jangan terbalik. Kalau nenek-nenek baru kita pegang. Sehat mak, makcik sehat, bakal bawa kini, lalamun ndak basuh. Gitu. Kalau anak gadis baru. Cuman kadang kita udah gini, dipegangnya juga tangan kita. Astagfirullah. Boleh foto berdua Ustaz? Makanya ini ada tim kita, mereka kawal. Jangan. Laki-laki. Sini, laki-laki. Laki-laki sebelah sini, laki-laki sebelah sini. Mereka sayang, khawatir. Ini kan zamannya fitnah. Nanti ada yang crop foto. Foto. Pasanganku dunia akhirat. Kan gawat. Saya tak masalah, laki dia mengamuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalam rangka menjaga fitnah-fitnah luar biasa. Apa yang berbunyi tadi? Drone. Tak ada drone, takut tersangkut di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim harus tetap terjaga. Ustaz Somad tega, Ustaz tak datang menyambung silaturahim ke rumah kami. Susah-susah kami mengantar surat undangan ke tempat Ustaz. Kenapa tak datang waktu pesta pernikahan anak kami? Kata Ustaz waktu ceramah, "Idza da'aka," kalau kau diundang, fajibu, datang. Kenapa tak datang? Aku sudah datang ke rumah kalian. Kenapa tak masuk? Karena kalian sambut dengan lagu jatuh bangun aku mengejar. Saya buka pintu kendaraan, pas mau turun langsung jatuh bangun aku mengejar. Tak jadi saya turun, saya tutup, berangkat saya balik. Kenapa Ustaz tak turun? Nanti nampak saya keyboard, saya nyumbang pula dua lagu. Daripada bangkit narluri lagu saya, bagus saya pulang. Oh itu sebabnya ya. Jadi Ustaz mau datang kalau acara anak kami nikah? Ya, kalau begitu kami nikahkanlah sekali lagi Pak Ustaz. Anak yang itu juga, enggak anak yang lain. Insya Allah saya datang. Datang saya sekali lagi, lagunya sudah dirubah. Lagu nasib. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Yang menyanyi laki-laki pakai jubah panjang, menengoknya hati kita tenang. Ini ndak, awak Ustaz pakai baju koko, datang pakai peci, naiklah anak gadis pakai rok pendek. Mau ditengok jamaah nengok awak.
Mau tak ditengok mubazir. Nanti awak serba salah lah. Oleh sebab itu setelah pengajiannya ada perubahan insyaallah. Robahlah itu nasyid-nasyid. Nah, anak-anak muda latihan nasyid. Bagaimana lagu nasyid yang gadis-gadis? Coba tengok tuh ada nasyid yang sedang viral lagu anak gadis. Saya dapat videonya hari ini aja sampai 3 orang ngirim video. Siapa namanya? Saya tak mau sebut namanya. Nanti saya sebut namanya ada plan GR kan. Oh, itu bagus sekali. Ustaz, anak kami yang perempuan ini mau nyanyi nasyid. Bagus. Tapi katanya suara perempuan aurat. Suara perempuan itu aurat kalau lemah lembut gemulai mendesah-desah. Kalau berselawat tak apa-apa. Selawat dia. Lupa pula saya selawatnya itu apa. Berselawat dia. Mana ada orang bernafsu dengar dia berselawat. Dia berselawat, Pak Ustadz, saya kalau nengok dia berselawat naik nafsu saya. Nah, itu gila. Bahwa ada di antara bapak ibu mendengar ada orang mendengar anak berselawat dia bernafsu, kabeh capek. Masuk ambo baunya kata rumah sakit jiwa. Ya kilo tu. La taqda'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu mendesah-desah. Kenapa tak boleh? Yatma'allazi fi qalbihi marad. Ada orang yang tak tahan mendengar suara perempuan, dia langsung error. Tak tahan dia. Jangankan suara ibu mendayu mendesah, suara mesin penyambung pun tak tahan dia. Pulsa Anda tinggal 200 perak lagi. Nah, itu benar nafsu juga dia. Parah ini. Kalau ada orang model seperti itu lain. Makanya ibu jangan suara mendesak-desak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana nih? Pariaman. Gak salah sambung ya? Iya, matikan coba. Jangan dijawab dengan suara mendesak. Di mana? Pariaman. Iya. Nah, itulah error dia langsung. Nah, jadi nasyid-nasyid ini mesti dihidupkan. Pengajian-pengajian, mohon maaf, bukan mau mendikte, bukan mau bertanya-tanya. Masjid Raya Kampung Baru, jamaah masjid anak-anak mudanya tetap ada kan? Alhamdulillah, saya yakin ini anak-anak muda yang bisa naik ke atas itu anak muda. Orang tua mana berani naik? Mana berani naik ke atas? Saya aja bingung, cemana manjat ke atas? Anak muda yang naik ke atas. Anak-anak muda inilah. Saya pun semangat ceramah malam ini karena nengok anak-anak muda ramai ini. Tengok, ini kalau disurvei, tolong undang lembaga survei Indonesia untuk membuktikan malam ini mana yang banyak, orang muda apa orang muda apa orang tua. Allahu Akbar. Nah, itu tanda orang anak muda. Coba nanti kalau mau ngetes jamaah itu banyak anak muda apa orang tua, dari takbir. Kalau orang tua Allah Akbar. Ya nggak bisa kue asal diangkat suara Allah. Kalau anak muda aku kan yakin nama Allah Akbar. Ambulan camim dah. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim kita tetap jaga. Jangan ada hoax di antara kita. Jangan ada ujaran kebencian. Jangan ada fitnah-fitnah. 3 orang anak bangsa, anak putra putri dari Pariaman sedang bersaing. Jangan gara-gara ini putus silaturahim kita, betul? Istiharah dengan benar. Inna sam'a, gunakan telinga baik-baik. Dengar ini orang, track record siapa dia, dari mana dia, dengar baik-baik. Yang pendengarannya terganggu segera datang ke THT, telinga, hidung, tenggorokan. Setelah dengar sam'a basar, mata, tengok baik-baik. Yang matanya terganggu operasi katarak. Calon ini baik apa tidak? Tengok balihonya baik-baik, tengok posternya baik-baik. Oh, besar. Masya Allah. Masya Allah. Jarang-jarang awak ceramah dapat baliho segadang itu. Gunakan mata baik-baik. Lihat, sama tak foto asli dengan foto baliho? Sama wal basar. Setelah dengar baik, pandang baik, ada satu yang tak bisa ditipu. Tanyalah hati nurani. Betul? Nah, istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Allah.
Samo bantu awak ka menikah dulu, calon awak kan banyak, apalagi nan playboy cap tupai, lumpek situ, lumpek situ, lumpek situ.